Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan tetap setia mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan Allah kami yang ada di sorga, terima kasih untuk berkat-berkat yang kami terima hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Saat ini kami bersiap untuk beristirahat, tapi sebelumnya kami ingin bersekutu denganmu ya Tuhan. Kami kembali meluangkan waktu untuk datang ke hadapan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sahabat terkasih, judul renungan kita malam ini adalah Anugerah Perlindungan. Ayat firman Tuhan diambil dari Yosua 1 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, Kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sahabat terkasih, anugerah perlindungan Tuhan dimaksudkan bahwa Tuhan memberikan perlindungan bagi semua orang percaya kepadanya dalam segala hal, dan juga dalam segala keadaan. Perlindungan merupakan kebutuhan setiap umat manusia. Dalam banyak hal kita memerlukannya, misalnya ketika kita bekerja, bepergian, mengadakan perjalanan, dan lain sebagainya. Jelasnya bahwa dalam keseluruhan dimensi kehidupan kita, perlindungan teramat penting bagi umat manusia. Dalam konteks Yosua 1 ayat 1-9, perlindungan Tuhan diberikan kepada Yosua untuk menggantikan kepemimpinan Musa. Musa telah meninggal dan Tuhan harus menetapkan pemimpin yang melanjutkan tugas-tugas dalam memimpin perjalanan bangsa Israel.
Sebagai pemimpin yang belum berpengalaman, tentunya Yosua memiliki kekhawatiran tertentu. Bingung, bahkan tidak jarang juga mungkin mengalami kebuntuan. Namun Yosua tidak perlu mengalami hal itu secara berkepanjangan, sebab Tuhan berjanji dan menggaransi untuk menyertainya dalam tugas dan tanggung jawab itu. Dengan demikian, jelas ada kekuatan yang dimiliki oleh Yosua untuk melangkah, menjalankan tugas dan tanggung jawab itu. Anugerah perlindungan Tuhan harus kita maknai bahwa Tuhan memberikan perlindungan bagi kita dalam banyak hal sebagai anugerah. Itu bukan hasil kerja atau usaha yang kita lakukan, tetapi murni Tuhan lakukan demi keselamatan dan kehidupan umat-Nya menjadi lebih baik. Meskipun demikian, bukan berarti anugerah itu menghilangkan tanggung jawab kita. Maksudnya, dalam anugerah perlindungan Tuhan, hal yang harus kita pahami bersama bahwa tugas dan tanggung jawab kita untuk disiplin, berhati-hati, bijak dalam mengelola hidup, menjauhi hal-hal jahat dan hal-hal yang negatif. Perhatikan jaminan dan janji perlindungan Tuhan kepada Yosua bahwa Tuhan menyertainya kemanapun ia pergi. Namun Tuhan memberikan beberapa syarat untuk penyertaan dan perlindungan tersebut. Hal itu antara lain yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini jelas bahwa tugas dan tanggung jawab Yosua harus mengelola diri dan seluruh kehidupannya memiliki kekuatan iman akan penyertaan Tuhan. Yosua tidak boleh memahami bahwa oleh karena Tuhan sudah menjanjikan perlindungan, maka ia boleh bertindak pasif. Yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Bertindak hati-hati memberikan catatan bahwa sebagai seorang pemimpin tidak boleh menganggap bahwa Tuhan sudah berjanji dan menggaransi perlindungan, maka boleh sembarangan dalam bertindak. Tidak demikian. Yang benar adalah bertindak hati-hati. Yang ketiga adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hal ini menjadi sangat prinsip dalam perlindungan Tuhan. Ada satu aturan yang Tuhan inginkan kepada Yosua agar seluruh kehidupan pelayanannya dan pekerjaannya diberkati dan dilindungi. Harus tetap pada jalur yang Tuhan inginkan secara khusus dalam kebenaran dan perintah Tuhan. Seperti Tuhan memberikan anugerah perlindungan dan juga menetapkan syarat-syarat yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab, maka kepada kita juga sekalian anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman ini harus mengerti dan memahami bahwa Tuhan juga melakukan yang sama. Yang paling prinsip kita lakukan dalam hidup adalah bahwa anugerah tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Saudara terkasih, demikianlah renungan kali ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberikan anugerah perlindungan bagi kami di sepanjang hari ini. Kami percaya bukanlah suatu kebetulan kami bisa berada dalam keadaan baik-baik saja saat ini, melainkan karena campur tangan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan tidur. Kami percaya anugerah perlindungan dari-Mu tetap tersedia bagi kami. Kami akan bangun besok pagi dengan berkat-berkat yang baru, kekuatan yang baru, dan pengurapan yang baru dari Engkau. Saat ini kami berdoa untuk negeri kami Indonesia ya Bapa. Curahkanlah api Roh Kudus bagi anak-anak Tuhan di Indonesia agar terjadi kebangunan rohani di mana-mana
dan ada kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.